mata merah. Anjaynya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Wow, as always, luar biasa sekali. Terima kasih Intan kalau datang kembali ke Selamat Pagi Indonesia. Oke, tapi ngomong-ngomong soal lagu yang baru saja Intan bawakan, Jembatan Merah, ini kan ciptaan Gesang ya. Nah, bisa diceritakan ini lagunya tentang apa? Tapi kok kalau saya tadi dengar secuplik dari liriknya, itu menceritakan tentang kekasih yang ditinggal pergi begitu. Betul, dan pada akhirnya akan bertemu lagi di saat waktu yang ditentukan. Jadi memang lagu ini sangat mencerminkan yang almarhum B.J. Habibie. Jadi beliau ini memang adalah sosok yang memang para wanita dambakan sebenarnya. Oh ya, beliau kayak idaman. Kayak idaman. Kita para wanita-wanita ini kayak idaman sekali suatu saat pingin punya pasangan hidup seperti Bapak B.J. Habibie. Memang sangat setia dengan Bu Ainun dan harapannya akan bertemu suatu saat nanti pada waktunya akan kembali bersama. Oke, berarti itu adalah bagian kehidupan yang paling diingat oleh Intan Sukoco dari almarhum B.J. Habibie. Salah satunya kesetiaannya itu. dan kecintaannya Betul terhadap sekali. Ibu Ainun. Betul. Jadi ada salah satu kutipannya. Apa yang paling diingat? Nah, ini yang benar-benar ya. Jadi kita tidak perlu menemukan yang sempurna. Setuju. Karena memang yang penting adalah bisa membuat kita bahagia, lalu juga bisa membuat kita lebih berarti dari siapapun yang Nah, itu Robert yang diidam-idamkan para wanita. Seperti gitu. itu, kamu harus mengamali tuh quote-quote-nya dari almarhum benar. B.J. Jadi Habibie. tidak perlu mencari yang sempurna, tapi mencari yang sabar ya. Kalau dimarah-marahin kan gitu. Oke, kita akan berbicara mengenai kesetiaan. Memang sosok dari B.J. Habibie adalah simbol cinta sejati. Bagaimana kita mengikuti kisah kecintaannya pada sang istri, begitu, Hasri Ainun Habibie, yang menjadi kisah cinta yang tak lekang oleh waktu. Nah, kita akan sama-sama lihat dulu kisah cinta mereka berikut ini. Saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua mencinta Ainun. Kisah cinta Baharudin Jusuf Habibie dan sang istri Hasri Ainun Besari bisa dibilang menjadi salah satu kisah cinta abadi yang dikagumi banyak orang. Cinta Habibie pada Ainun dibuktikan sepanjang keduanya hidup bersama. Ainun, saya tidak bisa menjanjikan. Habibie mulai mengenal Ainun saat berusia 12 tahun. Namun Habibie muda belum tertarik pada Ainun saat itu. Setelah lulus SMA, Habibie memilih melanjutkan kuliah di luar negeri. Segera. Saat pulang ke Indonesia, Habibie kembali bertemu Ainun. Saat itulah benih cinta di antara keduanya mulai tumbuh. Habibie resmi menikahi Ainun pada 12 Mei 1962. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 putra, Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Habibie dan Ainun saling mendukung pada masa-masa sulit kehidupan mereka, baik ketika berada di Jerman maupun sekembalinya ke tanah air. Keduanya mendapat ujian saat Ainun divonis mengidap kanker ovarium. Bahkan, selama Ainun dirawat di Jerman, Habibie selalu setia mendampingi. Habibie kembali diuji saat Ainun meninggal dunia pada Mei 2010. Dirinya sangat berduka karena kehilangan orang yang sangat dikasihinya. Habibie juga pernah mengaku takut mati karena khawatir tidak ada yang menjaga Ainun. Dulu waktu Ainun masih hidup, saya takut kalau mati. Karena saya nggak bisa jawabnya, kalau saya mati siapa care untuk Ainun. Tapi kalau sekarang tidak. Kalau misalnya saya mati, saya yakin saya masuk dalam dimensi yang baru. Di situ ada, ya Ainun, there you are. Rasa sedihnya ditinggal sang kekasih juga sempat Habibie tuliskan dalam sebuah puisi.
Selamat jalan kau darinya, dan kembali padanya. Kau dulu tiada untukku, dan sekarang kembali tiada. Selamat jalan sayang, cahaya mataku, penyejuk jiwaku. Selamat jalan calon bidadari surgaku. Baharudin Yusuf Habibie. Ya, sebelum break kami putarkan bagaimana perjalanan kehidupan B.J. Habibie sekilas ya. Dan juga yang terkenal adalah bagaimana kisah cintanya sama dengan Ibu Ainun. Tapi kalau kita lihat Pak Habibie ini kan tidak hanya cinta sekali terhadap Ibu Ainun dan juga keluarga, tapi juga kepada Indonesia. Iya, Ya kan? betul sekali. Kata teman-teman dekatnya kemarin saya berbicara, mencari orang yang pintar tuh banyak, tapi mencari orang yang pintar dan mau berkorban untuk tanah air tuh sedikit. Betul Sedikit. sekali. Memang harus kadang-kadang seperti aku ya, itu dalam arti dalam berkecimpung di dunia tarik suara ini harus ada rasa kecintaan yang sangat besar untuk tetap melestarikan musik keroncong. Jadi secara nggak langsung kebetulan itu muncul dari diri saya sendiri untuk bisa tetap menyalurkan kebiasaan saya dalam menyanyi keroncong dan juga memang sangat ingin jadikan musik keroncong ini tetap menjadi budaya Indonesia, musik budaya Indonesia, gitu. Jadi bisa aku lihat di sini, aku sangat ingin mencontoh Eyang B.J. Habibie, kecintaannya untuk tetap bisa membesarkan sebagai salah satu tokoh yang sangat mencerminkan Indonesia dan begitu pun juga dengan saya harapan untuk keroncong ke depannya, jadi tetap punya Indonesia. Tetap punya Indonesia seperti itu ya. Jadi berkorban bukan hanya juga untuk diri sendiri atau untuk sekeluarga, tapi juga untuk bangsa begitu ya. Betul. Dengan melestarikan musik keroncong. Tapi kalau tadi kita bisa diingatkan lagi quote yang kamu ingat dari sosok B.J. Habibie tadi, bisa dijelaskan lagi seperti Jadi apa? quote-nya adalah kita tidak harus mencari yang sempurna, tetapi yang bisa membahagiakan kita. Dan bisa membuat kita lebih berarti daripada siapapun. Jadi secara nggak langsung kita punya ada satu koneksi tersendiri terhadap orang tersebut dan itu membuat kita spesial antara dua belah pihak. Betul. Berarti ini harus ada hashtag kode keras. Terima kasih Intan. Ini kode keras sebenarnya dari Intan sih, kode keras. Intan, terima kasih. Terima kasih Intan. Terima kasih telah berbagi suara Indonesia. merdunya di sini dan juga bergabung bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Tapi kami masih akan segera kembali untuk Anda, masih banyak informasi menarik untuk Anda setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami.